Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Al-qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Pemirsa Undar TV rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dianugerahi oleh Allah nikmat sehat walafiat. Semoga kita semuanya mampu memanfaatkan anugerah kesempatan dan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam rangka mengisi bulan Ramadan 1444 Hijriah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya termasuk dalam golongan ahbabur Rasul, orang-orang yang dirindukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita belum pernah bertemu dengan beliau. Namun kita berdoa semoga kita selalu mempunyai dan mampu untuk menjalankan apa yang telah beliau ajarkan, qaulan fi'lan wa taqrir, sehingga kita bisa istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulnya, menjauhi apa yang dilarang dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Undar TV rahimakumullah. Saat ini kita sudah berada di 10 kedua bulan Ramadan 1444 Hijriah. Tentu kita semuanya dan kita yang paling tahu dengan bagaimana keberadaan puasa kita selama beberapa hari. Bagaimana kualitas puasa kita selama 1 minggu, 2 minggu ini. Tentu yang paling tahu tentang puasa kita adalah diri kita masing-masing dan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu bagaimana puasa istri kita, bagaimana puasa anak-anak kita, bagaimana puasa orang-orang yang berada di kisaran kedekatan kita semuanya. Karena apa? Puasa termasuk salah satu ibadah yang bersifat sangat-sangat privat, sangat rahasia dan rahasia secara personal. Sehingga Allah di dalam hadis qudsinya itu menjamin as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Jadi puasa itu hanya milik Allah. Ganjarannya la mahdud, la hududah. Tidak ada batas. Karena apa? Yang memberikan balasan langsung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat ini bagaimana kualitas puasa kita, tentu kita yang paling tahu. Apakah pada hari-hari kemarin kita sedang bersikat gigi, berkumur? Adakah sedikit air yang masuk di dalam tenggorokan kita? Hanya kita dan Allah yang tahu. Ketika kita berwudu, beristinsyak, berkumur umpamanya, memasukkan bermadmadah, beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, memasukkan air ke dalam mulut. Bisa jadi ada sedikit air yang masih tersisa masuk ke dalam tenggorokan kita. Yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itu kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekuatan untuk bisa menjalankan puasa Ramadan ini dengan baik, dan tentu yang kita harapkan adalah kesempurnaan dari puasa. Pemirsa Undar TV rahimakumullah. Kita ketika mau menjalankan puasa Ramadan tentu harus diawali dengan motivasi yang sangat kuat. Harus dimulai dengan niat yang sangat kuat. Karena sesungguhnya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi puasa yang akan kita lakukan pada hari esok sangat dipengaruhi oleh niat kita pada malam harinya. Asy-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah menyampaikan bahwa salah satu rukun dari puasa adalah an-niyah. Rukun yang pertama adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Rukun yang kedua adalah an-niyah. Tentu niat ini sangat mendominasi dan sangat mempengaruhi bagaimana nanti perjalanan puasa kita pada siang harinya. Maka ada beberapa yang berpendapat bahwa niat bisa diungkapkan tiap hari, niat bisa diungkapkan pada 1 bulan penuh pada awal puasa Ramadan. Yang penting dua-duanya berniat. Namun Asy-Syafi'iyah berpendapat puasa dilakukan niatnya pada setiap hari. Alhamdulillah kita semuanya setiap menjelang sholat Isya, ketika azan dikumandangkan, pasti hampir seluruh mushola masjid yang ada di sekitar kita akan melantunkan doa menjelang atau doa untuk menjalankan puasa Ramadan. Nawaitu shaumal ghadi an adai fardhi syahri Ramadhani hadisanat fardhan lillahi ta'ala. Niat ingsun poso nutupo sedina meneh. Nah, jadi itu sudah sering kita lakukan dan saat ini pun masih berlaku di masyarakat, dan waktunya adalah waktu yang tepat. Diucapkan bainal adzan wal iqamah. Jadi dilantunkan, diajarkan pada waktu-waktu istijabah antara waktu adzan dan waktu iqamah. Sehingga ini adalah jasa para kiai, para ulama yang menetapkan agar niat yang diajarkan ini nanti bisa diijabahi oleh Allah dan bisa diimplementasikan pada hari esok Ramadan pada tahun ini. Para pemirsa Undar TV rahimakumullah, apa sih yang dimaksud dengan niat? Di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Wahbah Zuhaili menyampaikan an-niyatu hiya azmul qalbi ala ijadil fi'li jazman biduni taraddudin litamyizil ibadah anil adat. Sehingga sesungguhnya niat merupakan azmul qalbi, dorongan yang sangat kuat, kemauan yang sangat kuat yang muncul di dalam hati. Ala ijadil fi'li jazman min ghairi taraddudin. Jadi motivasi yang kuat yang berasal dari dalam hati dalam rangka untuk merealisasikan, dalam rangka untuk mewujudkan dengan bukti perbuatan kita jazman min ghairi taraddudin. Jadi dengan kekuatan dan keyakinan tanpa adanya keraguan. Sehingga kita semuanya ketika ba'da tarawih diulang. Jadi setelah tarawih biasanya setelah doa amin ya rabbal alamin dituntun oleh imam bismillahirrahmanirrahim nawaitu shaumal ghadi an adai fardhi syahri dan selanjutnya. Tentu
niat ini sudah merupakan salah satu pemenuhan atas rukun dari puasa. Namun alangkah lebih baiknya ketika kita berniat. Ketika kita berniat untuk menjalankan puasa, benar-benar kita menyadari bahwa munculnya niat itu berasal dari dorongan hati kita. Setelah itu kita ucapkan dan kita wujudkan di dalam perbuatan esok harinya. Dengan keyakinan penuh. Min ghairi taraddurin, tanpa ada keraguan. Di sini yang dimaksud adalah seseorang yang sudah memahami sedikit banyak kaifiyatus shaum, ma huwa shaum, apa itu puasa Ramadan, apa itu syaratnya, apa itu rukunnya, apa hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa, apa saja yang bisa kita lakukan dalam rangka meningkatkan pahala puasa dan bisa mempengaruhi diri kita. Tentunya itu mesti kita pelajari dulu. Sehingga di dalam proses berniat dan berkeyakinan untuk mewujudkan puasa itu di esok hari, qaulan fi'lan min kullil jawarih. Jadi perbuatan perkataan dari seluruh anggota tubuh kita semuanya sudah ready. Semuanya sudah siap untuk menjalankan itu. Sehingga apa? Min ghairi taraddud. Tanpa ada munculnya keraguan esok hari. Ini poso tak ya? Ini posonya dilanjut enggak ya? Ini perut saya sedang sakit, umpamanya, kita kira-kira melanjutkan puasanya atau tidak ya? Ini kita sedang perjalanan jauh, kira-kira puasanya dilanjutkan sampai maghrib enggak? Ataukah kita harus mokel di pertengahan jalan? Nah, ini munculnya adalah niat di awal. Jadi motivasi yang muncul di dalam hati diwujudkan di dalam perbuatan min ghairi ta'addud. Maka ketika muncul azam, ketika muncul niat yang sangat kuat dengan pengetahuan yang ada dalam perwujudan puasa tersebut, selanjutnya adalah tawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka ketika kita sudah berniat sangat kuat, mempunyai pengetahuan dalam rangka untuk mewujudkan puasa di esok hari, kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaj'ala kulla qada'in khairan li. Diiringi dengan doa semoga Allah membuat keputusan puasa saya di esok hari merupakan puasa yang terbaik buat kita semua. Garis yang terakhir di dalam istilah niat adalah litamyizil ibadah anil adat. Untuk membedakan antara hal-hal yang bernilai ibadah dan bernilai adat istiadat kebiasaan. Ini perlu kita ketahui dan perlu kita sampaikan. Karena apa? Makan adalah kebiasaan kita. Minum adalah kebiasaan kita. Bisa jadi nyemil makanan-makanan kecil adalah kebiasaan kita. Belajar, ngobrol, bergaul dengan tetangga, dengan saudara, mungkin dengan mahasiswa, mahasiswi, semuanya adalah kebiasaan kita dalam rangka mengisi kegiatan kita sehari-hari. Maka kita perlu mengetahui mana kegiatan-kegiatan keseharian kita itu yang bersifat rutinitas atau yang bersifat rutinitas mengandung unsur ibadah. Sehingga apa? Di dalam kehidupan kita atau di dalam kegiatan kita sehari-hari ini nanti, kita akan bisa membedakan dan akhirnya bisa jadi kita akan merumuskan sebuah perbuatan berniat kepada Allah agar semua adat, semua rutinitas yang kita lakukan itu mempunyai nilai ibadah. Peringatan sebagai contoh. Peringatan adalah sesuatu yang mubah. Ketika kita ingin melakukan kumpul-kumpul dengan tetangga, wis ngumpul-ngumpul, ngopi bareng.
itu bisa jadi ngopi itu hanya hal yang bersifat mubah. Jadi kegiatan keseharian yang merupakan kebiasaan kita. Nggak enak kalau nggak ngumpul, nggak enak kalau nggak ngopi di malam hari. Maka ini menjadi sebuah adat atau kebiasaan. Maka bagaimana kita mengisi acara ngopi ini agar di dalamnya ada kegiatan ibadah. Bisa jadi di situ ada unsur talabul ilmi. Ada kajian-kajian terhadap keilmuan. Sehingga ngopi yang bersifat mubah nanti diisi dengan kegiatan yang bersifat ibadah. Atau ada yang nilai ibadahnya. Sehingga di awal kita bisa mengisi niatan ngopi dengan bismillah agar ngopinya bersifat ibadah dan kajian yang ada di dalamnya juga bersifat ibadah. Sehingga dengan pengetahuan yang lebih baik antara unsur-unsur ibadah atau hal yang berkaitan ibadah dengan adat, ini nanti akan bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita di bulan Ramadan khususnya. Air putih. 1 gelas air putih ini bisa jadi menjadi sebuah kebiasaan. Yen aku ngelak, biasane aku ngombe. Yen aku luwe, biasane aku makan. Nah, sehingga apa? Makan dan minum seakan-akan hanya menjadi sebuah kebiasaan. Namun ketika makan dan minum, segelas air putih, 1 gorengan tahu, tempe, atau ote-ote. Coba, ketika ote-ote itu kita letakkan di meja makan kita dalam rangka untuk takjil. Ote-ote kita beli 1 piring, air mineral kita beli 1 dus. Ketika kita taruh di musola, ketika kita taruh di masjid dalam rangka untuk memberikan takjil bagi orang-orang berpuasa, itu akan berbeda dengan kebiasaan yang kita lakukan bahwa air putih itu sekedar untuk minum. Namun ketika sudah masuk menjelang puasa, menjelang guru bisamsi, tentu air putih, ote-ote akan memberikan nilai yang luar biasa karena dijadikan sebagai sarana iftar, berbuka puasa bagi orang yang sedang menjalankan puasa Ramadan. Sehingga ketika azan maghrib, ketika orang berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ketika ngambil ote-ote yang Anda berikan, tentu ote-ote ini nilainya jauh lebih tinggi daripada ote-ote yang hanya sekedar menjadi sebuah kebiasaan makan pada keseharian. Begitulah di antara contoh konkret bagaimana kita membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Sehingga dengan Ramadan ini, di dalam niatan kita yang sangat kuat, dan kita menyadari atas niat yang telah kita baca dan kita masukkan di dalam hati, kita ingin mengimplementasikan dalam hari esok, maka apa? Akhirnya kita bisa memberikan nilai ibadah dalam setiap kebiasaan kita yang sebelumnya mempunyai atau hanya mempunyai nilai al-ibahah. Pemirsa Undar TV rahimakumullah. Sehingga dengan demikian, puasa Ramadan kita ini 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ketika kita berniat dengan kesadaran penuh, maka kita bisa mengevaluasi 1 hari. Ketika besok kita mendorong hati kita untuk menjalankan puasa lebih baik lagi. Besok menjalankan puasa harus lebih baik lagi. Sehingga ketika pada akhir bulan Ramadan, kita sudah berusaha semaksimal mungkin agar Ramadan pertama, Ramadan kedua lebih baik dari Ramadan pertama. Ramadan ketiga lebih baik daripada Ramadan kedua sampai berikutnya. Pemirsa Undar TV
rahimahumullah. Jadi dengan niatan yang baik, dengan niatan yang penuh kesadaran, sehingga dengan demikian kita selalu berharap bahwa puasa Ramadan ini tidak sekedar untuk menghilangkan lapar dan dahaga, tidak sekedar untuk mengendalikan makan dan minum kita, tidak sekedar mengendalikan al-imsak, bagaimana kita bermuamalah, bermuasarah kepada seorang istri atau kepada seorang suami. Semuanya ini nanti akan memunculkan hikmah, memunculkan fadilah dengan modal keseriusan kita di dalam menjalankan niat dan mengimplementasikan di dalam kehidupan atau di dalam puasa kita selama 1 hari. Jawarih kita, anggota badan kita akan selalu terkendalikan. Sebagaimana ketika kita mengenal tentang apa sih sebenarnya puasa. Puasa secara lughah adalah al-imsak, menahan atau mengendalikan an syahwatail batni wal farji, mengendalikan munculnya atau syahwat yang berasal dalam pemenuhan perut dan kepenuhan farji kita. Jadi dua hal ini semuanya letaknya ada di tempat yang tersembunyi. Tapi hal-hal yang membuat yang tersembunyi itu bisa bergerak, maka jawarih yang ada di sekitar kita ini atau jawarih kita ini harus bisa dikendalikan. Mata kita, hidung kita, mulut kita, kedua telinga kita, tangan kita, semuanya harus imsak. Semuanya harus bisa kita kendalikan. Sehingga dengan demikian puasa kita nanti tidak hanya kita mendapatkan lapar dan dahaga saja. Puasa kita tidak sekedar puasanya orang awam yang hanya meninggalkan meninggalkan lapar dan dahaga. Sementara hikmah-hikmah yang lain, pengaruh-pengaruh yang lain yang berhubungan dengan tujuan utama orang berpuasa sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran tidak didapatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari la'allakum tattaqun tentunya kita sudah memahami agar ketakwaan kita ini selalu bertambah. Karena apa? Kita ketika menjalankan puasa sedikit banyak sudah punya bekal. Karena kesadaran kita sebagai orang yang beriman. Ketika dipanggil dan dipengertikan oleh Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, keimanan, kesadaran kita kepada Allah sudah mulai tergerak. Gerakan itulah akhirnya memunculkan niat untuk menjalankan puasa dengan baik. Dengan puasa yang baik ini, maka kita berharap alimtithal bil awamir walistinab anin nawahi yang ada pada diri kita masing-masing ini akan selalu bertambah. Kita bisa merenung, sudah berapa Ramadan kita bisa melakukan. Kalau kita usia 50 tahun, kira-kira sudah berapa kali Ramadan kita puasa. Ketika usia kita 60 tahun, berapa tahun kita sudah menjalankan puasa Ramadan. Kita sudah pernah berapa tahun kita sudah bertemu dengan Ramadan. Dan berapa tahun kita mengisi dengan puasa dan kegiatan bulan Ramadan. Yang usia 40 tahun juga, 30 tahun, 20 tahun, tentu pengalaman di dalam menjalankan puasa ini akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Sebagai contoh, masa kita yang sudah puasa umpamanya lebih dari 20 atau 30 kali Ramadan, kita masih ingin mokel ketika melihat anak cucu kita, tetangga kita minum es krim. Tentu tidak sampai di situ.
Karena apa? Kita sudah menjalankan puasa lebih dari 20 tahun. Lebih dari 30 kali puasa Ramadan. Tentu pengalaman Ramadan pertama, kedua, ketiga, sampai 40 Ramadan terakhir, umpamanya kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Sehingga dari pengalaman itu kita bisa mengambil sebuah jalan agar di dalam puasa Ramadan yang tahun ini kita bisa menjalankan jauh lebih baik dari puasa Ramadan sebelumnya. Pemirsa Undar TV rahimahullah. Puasa ini salah satu ibadah yang sangat luar biasa. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika berhubungan dengan anak muda atau orang yang belum menikah, beliau menyampaikan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba' falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wa innahu lahu wizan. Wahai para pemuda, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Bila sudah punya kemampuan lahir batin, silahkan segera menikah. Karena dengan menikah itu aghaddu lil basar wa ahsanil farji. Jadi bisa membentengi mata, mengendalikan penglihatan, dan bisa membentengi farji. Fa illam yastati fa'alaihi bisawm. Jika belum mampu untuk melaksanakan nikah, segera laksanakan puasa. Wa innahu lahu wija. Karena sesungguhnya puasa itu akan bisa menjadi hisnus syahwah, akan menjadi benteng pertahanan bagi syahwat. Sehingga dengan demikian puasa Ramadan ini merupakan atau di dalamnya ada unsur at-tarbiyah. Sehingga kita menyebutnya Ramadan ini sebagai madrasatun khuluqiyatun kubra. Al-madrasah al-khuluqiyah al-kubra. Jadi lembaga atau sarana pendidikan yang sangat luar biasa. Karena apa? Di dalamnya banyak sekali unsur-unsur pendidikan, baik pendidikan rohani, pendidikan jasmani yang diajarkan oleh Allah di dalam puasa Ramadan ini. Di antaranya adalah apa? Aghaddu lil basar, hisnul farji, hisnus syahwah. Jadi puasa itu merupakan apa? Benteng agar syahwat kita, keinginan untuk melakukan seks kepada jenis kita, kepada lawan jenis kita, kepada suami atau istri kita ini bisa dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Pemirsa Undar TV rahimakumullah. Puasa mengajarkan kedisiplinan, an-nidham, wal-inhibah, wal-ukhuwah. Jadi mengajarkan ukhuwah, mengajarkan kedisiplinan kepada kita semuanya. Coba kita sedikit melihat. Saat ini kita di Jawa Timur atau di Jombang. Tentu definisi puasa sama dengan kita yang berada di, umpamanya di Sulawesi, di Kalimantan, di luar negeri, di Saudi maupun di negara mana. Jadi puasa definisinya sama. Al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Jadi itu dimanapun, Islam manapun akan mengajarkan bahwa puasa itu definisinya sama. Jadi imsaknya sama, teori tentang guru pusamsinya sama, ayatnya juga sama. Yang membedakan adalah domisili kita. Sehingga kita harus disiplin. Kita tidak bisa umpamanya, wah saat ini Arab Saudi umpamanya sedang imsak. Kita melihat televisi, live streaming di YouTube umpamanya. Kita melihat orang Saudi sekarang waktu Saudi masih waktu imsak.
kita ikut waktu sahur, tidak bisa. Umpamanya pada sore hari, kita mau ikut puasa Ramadan bukanya dengan teman-teman waktu Indonesia Timur atau waktu Indonesia Tengah. Ada jarak 1 atau 2 jam. Wah, ini sudah jam 3, ini waktunya buka puasa teman-teman yang ada di wilayah Papua. Kita ikut puasa Ramadan dengan waktu teman-teman yang ada di Papua. Tidak bisa. Karena permulaan imsak ghurubus syamsinya juga berbeda. Sampai kita ke timur, wilayah waktu India Timur pun akan berbeda. Wilayah barat pun berbeda. Negara-negara yang lain bisa jadi berbeda. Tapi hal yang berkaitan dengan ma huwa shaum, matal imsak, mata ghurubus syamsi, semuanya sama. Sehingga disinilah kita dilatih untuk memunculkan kedisiplinan di dalam menjalankan syariat ini. Sehingga dengan demikian akan memberikan kebiasaan-kebiasaan kita saling menghormati, menghargai ketika kita sedang menjalankan satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Undar TV rahimakumullah. Tentu kita selalu berharap dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap menjalankan puasa Ramadan saat ini kita selalu dianugerahi oleh Allah nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan kesehatan, kesempatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kita semoga bisa bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan puasa, kesempatan untuk menjalankan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan niat yang baik, motivasi yang kuat, diwujudkan di dalam perbuatan, diwujudkan di dalam proses puasa mulai tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Kita bisa menjaga diri sehingga kita bisa dan mampu untuk bisa menjaga puasa ini dengan sebaik-baiknya. Seluruh anggota tubuh kita jawari yang mempunyai pintu-pintu kesempatan setan masuk ke dalam diri, kita berusaha untuk menutup, memohon kepada Allah agar diberi kemampuan untuk mengendalikannya. Sehingga pada hari ini kita bisa menyempurnakan puasa kita. Besok kita sempurnakan lagi. Besok kita sempurnakan lagi. Kita lengkapi lagi. Sehingga kita berharap agar kita semuanya, para shaimin dan shaimat, nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam pintu Ar-Rayyan. Karena pintu Ar-Rayyan ini, surga dengan pintu Ar-Rayyan adalah surga yang spesial, yang dikhususkan oleh Allah bagi orang-orang yang menjalankan puasa. Nanti ketika di hari kiamat, kita semoga dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang masuk pintu Ar-Rayyan. Karena orang yang tidak menjalankan puasa tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke dalam surga Ar-Rayyan atau pintu surga Ar-Rayyan. Ketika mereka masuk, passwordnya tidak bisa, pasti tertolak. Dan yakinlah bahwasanya itu semuanya janji Allah yang disampaikan melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya adalah sebuah kebenaran yang harus kita yakini. Pemirsa Undar TV rahimakumullah, semoga apa yang kita sampaikan yang sederhana ini bisa memberikan sedikit tambahan yang kalau memang kita sudah melaksanakan ya alhamdulillah. Tapi kalau kita masih berusaha untuk menyempurnakan puasa, marilah kita bersama-sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan puasa Ramadan ini agar puasa kita jauh lebih baik. Sehingga demikian nilai ketakwaan yang telah ada pada diri kita akan selalu bertambah, dan bertambah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang
yang berbuat baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.